yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faba'du, ayyuhal musyahidun al-kiram, hayya bina nastamirru qira'atana an usul al-fiqh, wa fi hadha al-yawm ay fi hadhihi al-fursah sanaqra'u wa nujarribu an nafhama fil mabhath at-tasi', yakni fi fi'li sahibi syari'ati sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, para pencari, mari kita meneruskan belajar bersama kita tentang usul fiqh, yang di dalam kesempatan ini kita akan membaca dan coba memahami tentang pembahasan ke-9, yaitu perbuatan pemilik atau pembuat hukum syariah. Jadi kita kenali bahwa pembuat atau pemilik syariah, hukum syar'i itu ada dua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini kita akan membahas tentang perbuatan pemilik syariah atau hukum syara', yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya nabda'u, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mabhathut tasi'u, pembahasan yang ke-9. Fi fi'li sahibi syari'ati sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatan pemilik hukum syar'i, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma ay yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw la yakunu. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ati fa in dalla ad-dalilu ala al-ikhtisasi bihi humila 'ala al-ikhtisasi kaziyadatin fin nikahi ala arba'i niswatin. Oke. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sepi. Nah, la yakhlu itu aslinya tidak sepi, tidak kosong. Tidak kosong dari apa? Itu baik itu bersifat mendekatkan diri kepada Allah maupun ketaatan kepada Allah, atau tidak demikian gitu. Maka jika perbuatan Nabi itu mengacu kepada
pendekatan, upaya qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, maka jika ada dalil yang menunjukkannya sebagai kekhususan bagi Nabi, maka perbuatan itu ya diberlakukan khusus, berlaku khusus hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi perbuatan Nabi itu baik yang diacukan atau dimaksudkan untuk mendekatkan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut di sini atau yang bukan demikian. Kemudian jika ada dalil mengenai perbuatan Nabi itu tentang kekhususan hanya bagi Nabi, maka hukumnya itu pun khusus, hanya berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kaziyadatin fin nikahi, sebagaimana ala arba'i niswatin, sebagaimana kelebihan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah istri gitu dari 4 orang. Jadi selebihnya dari 4 orang itu kita kenalkan ada 9 ya, yang secara umum kita kenal begitu, istri Nabi. Nah, yang selebihnya dari 4 itu khusus hanya berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang berlaku bagi umatnya ini hanya 4, dan itu ditegaskan di dalam sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a an-nisa. Oke, ayatnya nanti kita cari, lupa ayatnya berapa. Oke, yang artinya kurang lebih ini adalah jawaban. Sebelumnya sudah ada penggalan ayat sebelumnya. Jika atau kalau begitu syarat. Nah, di sini jawaban. Fankihu, maka nikahilah yang terbaik bagi kalian dari perempuan-perempuan. Apakah itu 2, apakah itu 3, apakah itu 4. Oke, jadi boleh 1 jelas, kemudian boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah, dalam pembicaraan kali ini adalah maksimal 4. Nah, itu yang berlaku bagi umat Muhammad. Kemudian yang selebihnya dari 4 tadi, Nabi kan memiliki 9 orang istri. Lebih dari 4 itu khusus berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya apa? Ya ini dalilnya, kalau bisa secara umum dikatakan taksis barangkali begitu. Nah, dalil bagi umat Muhammad, umat Islam itu adalah ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa mengikuti perbuatan Nabi dalam hal ini lebih dari memiliki 4 istri begitu. Nah, kemudian kalaupun ada di luaran sana mengatakan kok bisa gitu nabinya maaf dalam tanda petik suka-suka sendiri gitu. Itu memang di luar hak kita untuk membicarakan itu. Itu hak Nabi dan tentu saja hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali ada sejarawan muslim, sosiolog muslim, ahli di bidang ilmu keislaman dari berbagai sudut pandang bisa mengupas tentang ini. Kalau saya memang
sangat terbatas. Perbuatan yang berlaku khusus bagi Nabi di atas ini, ada sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, wa an ibni Umar qala aslama Ghailanu wa tahtahu ashratu niswatin fil jahiliyati fa aslamna ma'ahu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'an. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Terkait hal di atas ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar berkata, Ghailan telah masuk Islam dan ia memiliki 10 orang istri pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Fa aslamna, kemudian mereka para istri itu pun ikut masuk Islam. Ma'ahu beserta Ghailan. Jadi Ghailan beserta istrinya masuk Islam. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan si Ghailan ini ayyakhtara minhunna arba'an, untuk memilih 4 saja dari mereka. Nah, ini lebih kuat lagi setelah di dalam Al-Qur'an jelas ada ayat atau dalilnya, kemudian diperkuat lagi oleh peristiwa yang terekam di dalam hadis Nabi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Kemudian, wa illam yadullad dalilu 'alal ikhtisasi bihi la yahtassu bihi bal tusyarikuhu fihi ummatuhu. Oke, itu tadi yang berlaku khusus bagi Nabi. Nah, sekarang jika tidak ada satu dalil yang menunjukkan tentang kekhususan hanya bagi Nabi Muhammad SAW, maka hal ini berarti bisa juga diamalkan, dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya berlaku umum, bagi Nabi ya iya, bagi umatnya juga iya. Kita ambil contoh, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini penegasan tentang dalil, bukan contoh tapi penegasan dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ini kurang fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini merupakan penegasan dari Allah di dalam firman-Nya yang artinya kurang lebih sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Oke, nah ini berarti kita bisa mengamalkan perbuatan yang dibolehkan seperti ini, yang berlaku umum, yang Nabi perbuat kita juga bisa perbuat, begitu. Walidzalika qalu, oleh karena itu para ulama usul mengatakan al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u. Oke, para ulama usul menyimpulkan dari ayat di atas itu sebagai al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u. Dasar
di dalam perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, hal yang patut diikuti begitu. Iqtida itu bisa qudwah, bisa uswah, nah, begitu. Suri tauladan bisa diikuti. Illa ma dallat dalilu 'alal ikhtisasi bihi. Nah, bisa diikuti kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contoh yang di atas tadi yang pertama. Oke, itu mengenai fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi intinya terbagi menjadi dua. Satu, ada perbuatan Nabi yang khusus, berlaku khusus hanya bagi Nabi, dan itu adalah hak Nabi pembuat syariat dan Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat yang jelas-jelas penentu pertama. Urusannya mereka ini, kita memang nampaknya tidak punya pengetahuan atau belum sampai setidaknya untuk membahas tentang ini. Yang kedua, bagian kedua adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diikuti oleh umatnya. Artinya, yang begini ini berarti adalah berlaku umum. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud faman narju siwa